Jadi hari ini kita pertemuan pertama di mata kuliah tentang pasar modal, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi dari perkuliahan pasar modal ini, diharapkan kalian dapat mengetahui sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Kemudian apa sih fungsi dan siapa pelaku pasar modal? Kemudian siapa saja atau apa saja lembaga-lembaga penunjang pasar modal itu? Kemudian, apa aja fungsi dan tugas-tugas lembaga penunjang pasar modal, ya. Nah, kita coba lihat pasar modal. Pasti udah sering dengar ya, pasar modal. Pasar modal itu apa? Capital market adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Kemudian, gimana penerbitan surat berharganya? Dilakukan melalui mekanisme penawaran umum, ya, atau yang sering disebut go public, ya. Kemudian, pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa? Pasar yang memfasilitasi jual beli atau surat berharga yang telah diterbitkan melalui penawaran umum. Jadi lewat penawaran umum dulu, next-nya ke pasar sekunder. Kemudian, pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat, investor, melalui penawaran umum disebut emiten. Ya, jadi emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor. Jadi dia jual kepada kalian. Kalian itu masyarakat, boleh juga disebut investor kalau kalian beli sahamnya. Ya. Next. Nah, kita coba lihat sekilas tentang sejarah pasar modal. Ya. Jadi ini dimulai dari tahun 1912 ya, perdagangan efek ini ya. Itu oleh pengusaha Hindia Belanda. Ya, kemudian efek yang diperdagangkan pada waktu itu adalah saham obligasi perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Kemudian semakin berkembang, baru bursa efek pertama dibuka di Surabaya. Ya, itu tahun 1925 dan Semarang. Jadi namanya dulu itu BES, Bursa Efek Surabaya. Nah, selanjutnya, itu ketika suhu politik di Eropa meningkat. Maju lagi ke tahun 1939, pemerintah Hindia Belanda memusatkan perdagangan efek di Jakarta. Ditutuplah yang di Semarang dan Surabaya. Ya, jadi namanya berubah menjadi BEJ, Bursa Efek Jakarta. Ya, tapi perang dunia lagi, perang dunia kedua, sehingga BEJ ditutup ya tahun 1940 ya. Kemudian masuk lagi di masa Orde Lama, itu di tahun 1948 pemerintah Hindia Belanda baru mengakui kedaulatan kita ya, kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong mengaktifkan kembali Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk mencegah ya mengalirnya efek-efek ke luar negeri ya. Tapi pada tahun 1958 kegiatan bursa ini terhenti lagi ya akibat adanya inflasi ya, keadaan perekonomian waktu itu nggak menentu ya. Nah, kita coba lihat di masa Orde Baru tahun 1976. Nah, ini pasar modal aktif kembali ya. Pasar modal aktif kembali, dibentuklah Badan Pelaksana Pasar Modal, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa. Itu melalui Kepres nomor 52 tahun 1976 yang mempunyai fungsi dan tugas membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal. Jadi ketika didirikan, sudah ada nih langsung dibentuk badan pelaksananya, badan pembinanya, ya, untuk mengatur pelaksanaan teknis pasar modal tersebut. Nah, pada tanggal 10 Agustus ini tahun 77, pasar modal Indonesia resmi diaktifkan kembali, ya, yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Nah, kemudian maju lagi nih di tahun 1995, ada babak baru lagi nih, ya. Di proses pembelian saham di bursa ditandai dengan peluncuran JATS, ya, Jakarta Automated Trading System. Jadi ini baru ada sistem ya, sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual. Jadi kalau dulu tuh manual, nah semenjak tahun 1995 ini dia udah pakai sistem. Ya, sistem ini tergolong modern ya, karena dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan menjamin kegiatan pasar modal yang lebih
transparan ya, lebih fair ya dibandingkan dengan manual. Nah, kita coba lihat apa pengertian bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dana atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. BEI ya, BEI itu Indonesia Stock Exchange ya, IDX ya sekarang kita kenal, merupakan bursa hasil penggabungan dari BEJ dan BLS ya. BEJ tadi Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, untuk efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham ya dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Nah, bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi di tahun 2007 ya, 2007. Nah, semakin banyak emiten ya, pada waktu itu repot kalau harus manual terus ya di tahun 95. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini akan memberikan fasilitas yang menunjang adanya frekuensi transaksi yang makin besar ya, karena faktor kepraktisan dan waktu tunggu deal yang makin singkat. Kalau kita pakai sistem dia kan akan lebih cepat ya dibandingkan dengan pakai manual. Kemudian praktek pasar juga makin transparan ya, diharapkan karena faktor teknologi seperti internet akan dapat mendistribusikan aliran informasi yang lebih akurat dan lebih cepat ya, lebih real time ya. Kemudian online trading nah mulai intensif semenjak tahun 2009. Nah, kita coba lihat gimana sih peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Kita coba lihat ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi tabungan ya, saving function. Kaitannya dengan masalah penurunan nilai mata uang, inflasi, dan lain-lain yang terkait ya. Kemudian fungsi kekayaan, wealth function. Kaitannya dengan usaha mengalihkan dana menjadi aset yang tidak akan diganggu oleh sifat depresiasi dari aset real. Maksudnya apa? Jadi dengan kita membeli saham itu juga sebagai apa? Sebagai pengalihan dana investasi yang menjadi aset yang tidak akan diganggu oleh sifat depresiasi. Contohnya, apa depresiasi? Pengurangan kan? Misal kalau kita beli mobil 5 tahun, 10 tahun itu harga mobil akan mengalami penyusutan ya, mengalami depresiasi, pengurangan. Nah, kalau diharapkan saham ini ya, jadi dengan kita membeli saham diharapkan nilai aset kita itu nggak terganggu oleh sifat depresiasi. Ya harapannya jangan nyusut deh, kalau bisa nambah ya dengan harga saham yang semakin naik gitu ya. Kemudian fungsi likuiditas kaitannya dengan mudah tidaknya dicairkan ya ketika sedang butuh uang. Iya bisa. Kalau saham kita butuh uang ya bisa langsung dijual, apalagi zaman sekarang itu proses jual beli itu sangat cepat sekali ya. Kemudian fungsi pinjaman kaitannya dengan keperluan untuk konsumsi atau investasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ini sangat jelas ya. Nah, fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers ya, dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aset real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Nah, kita coba baca ulang. Menyediakan dana yang diperlukan oleh si borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aset real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Ya, jadi kalau online itu sangat mudah semuanya. Ya. Nah, kita coba lihat ini dia. Pihak-pihak pasar modal, pihak yang mempertemukan orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Ya, jadi ini saling berkaitan, ya, tempat bertemunya pasar modal itu. Apa gunanya? Atau apa daya tariknya pasar modal? Emiten versus investor. Kalau emiten sebagai alternatif cara menghimpun modal usaha. Jadi kalau dia misalnya mau butuh modal nih, ya dia boleh ini ya, boleh menjual sahamnya kepada publik ya, atau sebagai alternatif pinjam uang ke bank ya. Kalau bagi investor apa? Sebagai misalnya investornya saya, saya beli saham untuk apa? Pengalokasian dana ya, untuk simpenan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari segi emiten pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan obligasi atau saham. Nah, kalau investor memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Nah, jadi kita sebagai investor itu mempunyai kesempatan untuk memiliki saham-saham perusahaan yang
berprospek baik. Ya, kita bisa pilih. Ya. Kemudian perusahaan bisa menghindari skenario debt to equity ratio yang terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan biaya modal untuk menjalankan perusahaan menjadi tidak optimal ya kalau dari sisi omiten. Nah, kalau dari sisi investor, memaksa pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional. Kenapa? Profesional dan transparan. Karena ketika suatu perusahaan sudah IPO, laporan keuangannya bisa kita akses secara bebas, ya. Jadi dia transparan, harus melaporkan laporan keuangan dan itu akan sangat mudah diakses sama kita, sama publik, sama investor, gitu ya. Nah, kita coba lihat struktur pasar modal Indonesia. Nah, ini boleh dilihat sekilas dulu, dibaca sekilas. Di bawah naungan Menteri Keuangan Indonesia, kemudian ada pengawasnya Bapepam ya. Tuh. Bisa dilihat. Pemodalnya boleh dari domestik dan asing. Kemudian profesi penunjangnya ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai, ada notaris. Kemudian lembaga penunjangnya juga ada Biro Amanat Efek, Biro Administrasi Efek, kustodian, wali amanat, ya, pemeringkat efek, ya. Nih, perusahaan efeknya penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Nah, ini bisa profesi semua nih, ya. Nah, kita coba lihat sekilas tentang otoritas pasar modal, itu dipegang oleh Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Apa otoritasnya? Otoritasnya adalah memberikan izin usaha ya kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, Reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi dan Biro Administrasi Efek. Kemudian memberikan izin perseorangan kepada nih, kalau ada yang mau menjadi wakil penjamin emisi efek, atau menjadi wakil perantara perdagangan efek, atau menjadi wakil manajer investasi, ya dia yang memberikan izin. Kemudian memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Kemudian mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal. Nah, ini apa? Penunjang pasar modal, notaris, ya, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Fungsinya apa? Mereka ini supaya membuat sebuah laporan keuangan itu menjadi lebih terpercaya, lebih trusted. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, mengenai KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nanti ini sekilas aja ya di pertemuan selanjutnya. Nah, profesi penunjang pasar modal, kalian boleh lihat sekilas akuntan, laporan keuangan, audit, dan pendapat akuntan ya. Dia menerbitkan diperlukan untuk laporan keuangan, audit, dan pendapat akuntan. Kemudian konsultan hukum untuk legalisasi laporan ya, penilai, laporan hasil penilaian, dan pendapat penilai, notaris untuk legalisasi dokumen perusahaan dan profesi penunjang lainnya. Nah, itu tadi sekilas tentang pasar modal ya sebagai pertemuan pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester. Jadi, di dalam satu semester ini kita boleh lihat unsur CP-nya apa, capaian pembelajaran yang akan kalian peroleh. Ya, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisa lembaga keuangan dan pasar modal. Ya, karena kemampuan ini dibutuhkan dalam pengelolaan aset-aset perusahaan yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan pasar modal. Nanti selanjutnya komponen penilaian akan saya gunakan, menggunakan komponen tugas tertulis, ujian tertulis ya. Kriterianya nanti ada rubrik penilaian dan daftar referensinya boleh kalian lihat di sini. Ya. Nah, rencana pembelajaran semesternya, nanti ini ada 16 kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan, saya harapkan kalian bisa menjelaskan lah mengenai struktur fungsi layanan berbagai lembaga keuangan pasar modal sesuai dengan indikator yang saya buat di sini ya, sesuai dengan indikator di dalam RPS ini. Misalnya kayak pertemuan 1 sampai 4 ya. Saya harapkan kalian bisa menjelaskan definisi, sistem kerja lembaga keuangan pasar modal gitu ya. Ruang lingkup, bisnis, struktur lembaga keuangan pasar modal seperti itu ya. Nanti selanjutnya di pertemuan ke-8 akan ada UTS. Nah,
Dan di pertemuan ke-16 nanti akan ada UAS. Ya, UAS ini poinnya tinggi, jadi diharapkan ya kalian berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Oke, untuk deskripsi tugas di setiap nggak juga setiap pertemuan, misalnya minggu keempat nih, saya akan kasih tugas pertama ya. Tugas itu juga punya tujuan ya, mampu menjelaskan struktur, sistem kerja dan lembaga keuangan pasar modal. Kemudian untuk uraian tugasnya, nanti saya bisa kasih beberapa soal, tetapi kemampuan yang diharapkan ya kalian bisa menjelaskan lah ya sistem kerja lembaga keuangan pasar modal, misalnya untuk di materi yang pertama dan keempat ya, nanti sesuai dengan topiknya. Nah, kriteria penilaiannya, analisa 70%, koherensi jawabannya 30%. Ya. Bisa nanti tugasnya dalam bentuk paper, atau saya suruh kalian mengerjakan makalah, atau saya suruh kalian studi kasus, atau mencari kasus ya. Nah, ini tugas kedua nanti di pertemuan ke-7. Ya, sesuai dengan topik yang sudah saya jelaskan sebelumnya pasti ya. Nanti di pertemuan ke-11 juga ada tugas ketiga, dan di pertemuan ke-15 ada tugas keempat. Nah, ini dia saya kasih rubrik penilaian ya untuk mata kuliah saya. Kalau misalnya nilai kurang dari 40 itu dianggap tidak mampu melakukan estimasi dan analisa ya. Jadi di atas 86 ya mampu melakukan kalkulasi dan analisa dengan sangat baik. Saya harap sih kelas ini bisa lah ya, pasti ya. Saya optimis, kayaknya nih anaknya rajin-rajin ya. Pasti dapat besar semua lah, dapat nilai A ya kalau bisa ya. Oke, nah RPS ini ya berlaku untuk kalian ya yang mengambil mata kuliah pasar uang dan modal ya. Untuk selanjutnya pada prakteknya kita akan berpedoman pada RPS ini. Ya. Untuk buku yang saya gunakan nanti saya kasih modul e-book ya. Nanti saya share di grup. Kemudian saya harapkan kalian aktif, kemudian aktif bertanya, aktif di dalam perkuliahan, membuat tugas juga ya, supaya kalian dapat nilai yang baik juga. Oke, itu saja. Untuk pertemuan pertama ini, silakan mungkin ada pertanyaan. Cukup jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Oke. Nah, kalau sudah jelas, cukup sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan sesuai ini ya, sesuai jadwal ya. Saya kalau misalnya ada perubahan, nanti saya kasih tahu di grup. Oke, boleh nyalain kameranya. Saya mau capture untuk bukti perkuliahan. Silakan semuanya nyalain kameranya. Bentar. Oke, udah? Anastasia? Sudah, Bu. Oke, saya foto ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Baik, Bu. Sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Ya.